Usahakan kalau memilih sapit yang tebal atau yang intinya keras ya, intinya keras, jangan yang rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cak Ipin. Gimana kabar hari-hari atau sahabat-sahabat semua? Semoga Anda dalam kesehatan yang baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi ya, intinya berbagi pengalaman saya atau sharing bersama ya, intinya belajar bareng tentang dunia merpati, khususnya di dunia merpati kolong tinggian ya, utamanya ya. Tapi kalau menurut saya 80% mungkin hampir sama di dunia balap, di dunia kentong, di dunia kolong meja, di dunia kolong bebas, otomatis 80% perkiraan saya sama ya, tentang bagaimana cara memilih atau meraba katurangga merpati ya, yang bagus, intinya yang bagus ya, dengan budget terbatas ya, bagi pemula khususnya bagi pemula yang budgetnya terbatas. Jangan bingung, jangan resah, jangan khawatir, saya akan memberikan tips dan tutorialnya ya. Tapi jangan berlama-lama, kita langsung saksikan, lihat videonya bersama-sama ya. Sebenarnya cukup simpel ya dalam kita memilih merpati yang bagus ya, atau katurangga merpati. Bisa, nah, kita kalau sudah bisa menguasai katurangga merpati, otomatis tidak perlu mahal ya. Yang penting kita jeli dalam meraba merpati tersebut ya, walaupun budgetnya terbatas ya. Ini khususnya buat pemula ya, khususnya buat pemula. Saya bukan master, saya bukan guru, saya juga masih belajar ya. Ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi saya, cara memilih merpati yang bagus ya, khususnya di dunia merpati tinggian ya. Ini merpati tinggiannya sebenarnya cukup simpel, tinggal kita kuasai katurangganya dan ciri-ciri fisiknya aja ya. Ini saya akan menunjukkan ya, ini bukannya merpati ini bagus, cuma buat gambaran saja biar lebih spesifik kita melihatnya ya. Oke, trik atau langkah yang pertama ya, kita lihat dari segi badannya. Segi badan kita raba dari segi badan. Usahakan ya, tips yang pertama ya, usahakan kita dalam memilih merpati yang bagus ya, usahakan kita pegang ya. Kalau khusus buat pemula kita cukup pegang, kita rasa kira-kira dipegang ya, gini ya. Usahakan kalau memilih merpati yang bagus ya, menurut saya ya, usahakan badannya yang kenyal ya, yang kenyal. Kalau dipegang kasarnya empuk lah, istilahnya empuk ya, kenyal, dagingannya kenyal, terus dipegangnya empuk ya, pokoknya empuk kayak apa, semacam apa ya, kayak busa ya, dipegang kayak busa. Kalau dari segi size ya, kalau dari segi size atau ukuran badan, menurut saya nggak masalah ya, besar pun nggak apa-apa, kecil pun nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya lebih cenderung ke medium ya, tidak besar atau tidak kecil ya, sedengan intinya ya, sedengan. Dari segi sayap bisa dilihat, usahakan memilih merpati yang bagus ya. Sayapnya harus rapat-rapat, lebar-lebar, bisa dilihat ya, sayapnya harus rapat, ukurannya rapi ya, barisannya rapat ya, dan besar-besar ya. Besar-besar ini trik dasarnya aja ya, utamanya yang dasarnya aja, yang dasar aja dulu. Dari segi sapitan, sahabat atau teman-teman bebas ya dalam memilih sapitan ya. Bisa sapit yang rapat atau yang renggang juga nggak apa-apa ya. Usahakan, kalau favorit saya lebih ke rapat ya, lebih ke rapat, malentur ya, cuma lentur nggak apa-apa, itu favorit saya. Sapit favorit saya yang lentur tapi agak rapat ya, sedikit ya. Teman-teman bisa memilihnya, bisa memilih juga yang ada yang sapitan yang kasar banget ya, ada. Usahakan kalau yang memilih sapitan yang kasar, usahakan jangan rapat ya. Usahakan kalau memilih sapit yang tebal atau yang intinya keras ya, intinya keras, jangan yang rapat ya. Usahakan kalau yang keras itu segini, biar apa, ntar biar kalau manuver dia tidak sapit yang kasar cenderung kegesek, akhirnya nggak bisa turun tepat, landingnya kurang bagus ya menurut saya.
Kalau menurut saya ya, dari segi tulangan ya, kalau menurut saya tulangan nggak berpengaruh ya. Soalnya tulangan kalau sudah kesatut itu otomatis akan connect ya, apa ya, intinya support kepada sapi tersebut ya, nggak masalah. Dari segi paruh ya, banyak lebih kepada kepala merpati yang berbentuk pinang ya. Ini, kalau saya lebih ke sini ya, lebih ke kepalanya seperti buah pinang. Ini kalau mata nggak jadi ukurannya, bebas. Kalau mata kuning Jawa yang jagung mas, ada pilau juga nggak apa-apa. Atau mata Jawa ya nggak bermasalah ya. Dari segi paruhnya ya, ini ya harus usahakan kita membeli merpati harus yang runcing ya, paruhnya yang runcing. Ini ujung paruhnya runcing, harus yang runcing ya. Ini ada juga paruh merpati yang seperti kalau istilah di Jawa itu nurut ya, wajahnya ya, jadi nggak cunong ya, nggak jenong ya, paruhnya ya. Ini kan termasuk terbilang jenong ya. Kadang ada paruh yang langsung begini, itu nggak apa-apa, bagus juga. Biasanya pengaruh digiring ya, biasanya pengaruh digiring. Tipikal paruh yang seperti paruh nggak nyunong biasanya giringnya lebih bagus ya, lebih kejam. Atau kalau misalnya giring lebih kejam, lebih bagus, dan mentalnya pun tatak. Tapi cenderung ya ini kembali kepada teman-teman ya. Kalau saya lebih suka pada yang paruh seperti ini ya, nonong ya, jenong ini, sedikit jenong ya. Terus dari segi apa lagi, dari segi itu ya, usahakan kita memilih merpati yang bagus ya. Lubang hidungnya kecil ya, jangan terlalu besar. Ukurannya seperti lubang jarum ya, ukurannya segitu biar nggak boros nafasnya. Kalau hidung lubangnya besar cenderung agak boros ya, terbangnya terngap-ngap. Beda dibandingkan dengan lubangnya yang kecil, dia lebih sistem pernapasannya pun lebih bagus kalau yang lubangnya kecil ya. Kalau dari segi tulang dada nggak masalah. Terus dari segi sayap ya, dari tulangan sayap ini nggak terlalu bermasalah ya kalau menurut saya ya. Soalnya sudah sudah menyatu sama katurangga yang lain biasanya ya. Dan ini yang paling penting menurut saya dari segi ekor ya. Dari segi ekor, kalau saya ya memilih merpati ya lebih cenderung ke ekornya lurus ya. Ekornya lurus, ekornya lurus tersusun rapi ya, numpuk begini ya, lurus tersusun rapi. Kadang ada ekor merpati yang ini ya, ini buka ya, ekornya buka. Saya kurang suka ya, karena biasanya kalau merpati yang tipikal ekor yang seperti itu yang buka biasanya shotnya itu nggak ada ya, kosong ya. Beda dibandingkan dengan merpati yang ekornya lurus, numpuk jadi satu. Terus dari sistem kelenturan ekornya ya, ini yang paling utama ya menurut saya ya. Usahakan ininya yang lentur ya, lentur ujung ekornya ya, ujung ekornya diginiin, nggak putus ya. Oke, itulah video yang bisa saya berikan khususnya untuk para pemula ya. Jangan lupa bantu follow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.